Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, pada mata pelajaran gambar teknik otomotif, kita akan mempelajari materi terkait dengan etiket, skala, standar huruf, dan angka pada gambar teknik. Etiket atau disebut juga dengan kepala gambar. Mungkin kalian baru pertama mendengarnya. Apa sih etiket atau kepala gambar itu? Etiket atau kepala gambar adalah sebuah serangkaian informasi atau keterangan yang terdapat dalam gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan gambar yang sudah kalian gambar. Sesuai dengan standar aturan yang berlaku dan dipahami oleh instansi atau perorangan terkait. Bagian-bagian etiket diantaranya ada nama pembuat gambar, judul gambar, nama instansi, departemen atau bisa jadi sekolah, tanggal menggambar atau menyelesaikan gambar, tanggal diperiksa gambar dan nama pemeriksanya, ukuran kertas gambar yang dipakai, skala gambar, jenis proyeksi, satuan ukuran yang digunakan, kemudian berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Beberapa contoh etiket serta ukurannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini ada contoh etiket pertama. Kalian bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh etiket. Etiket sendiri bentuknya hanyalah kolom-kolom atau kotak-kotak seperti itu. Menyangkut atau berisi tentang tadi. Ada misalnya ini di bagian yang paling besar, ini adalah untuk judulnya. Ya, ini judulnya, judul gambarnya apa. Kemudian di sini ada nama instansinya. Kalau sekolah bisa ditulis nama sekolahnya. Kalau perusahaan ya nama perusahaannya. Kemudian ada skala yang digunakan. Ini digambar, diperiksa oleh siapa. Kemudian ada waktu. Kemudian dilihat juga oleh siapa misalnya. Kemudian di sini ada nomornya, ya, nomor dari gambarnya atau identitas yang lebih detail mengenai gambar. Dan ada keterangan tentang ukuran kertas. Setiap kolom ini memiliki ukurannya sendiri-sendiri. Misalnya panjang keseluruhan itu ada 185. Kemudian 64 dan sebagainya. Kalau misalnya di sini ada 26, kemudian di sini ada 4 kolom, maka 26 ini dibagi 4. Apa satuan yang digunakan? Mengingat di sini tidak dicantumkan satuannya, apakah ini senti, desi, mili, atau meter. Ya, tentu saja ketika kita membahas atau membaca literasi dalam gambar teknik, kemudian kita khususnya gambar teknik otomotif, ketika kita menemui angka, kemudian di belakangnya ini tidak ada satuannya, maka bisa kita asumsikan atau sudah menjadi kesepakatan bahwa yang dimaksud di sini adalah 185 mm. Jadi satuan yang kita gunakan kalau tidak dicantumkan di dalam gambar teknik otomotif khususnya itu adalah mili. Berarti ini juga sama, 64 mm. Cukup jelas? Untuk menambah kejelasan, ya, saya coba perlihatkan contoh etiket yang kedua. Sedikit berbeda dengan etiket yang pertama, karena di etiket yang contoh yang pertama itu tidak ada ini simbol proyeksinya, ya. Pada contoh etiket yang kedua ini terdapat kolom simbol proyeksi
Ini nama instansinya, nama gambar. Kalau kalian sedang menggambar mesin apa, di sini ditulis nama gambarnya. Kemudian ada nomor gambar, ukuran kertas yang digunakan. Di sini ada keterangan. Ini digambar, maksudnya di sini diisi nanti pembuat gambarnya siapa. Ya. Nama kalian siapa? Kelasnya kelas berapa? Kemudian diperiksa, ini adalah untuk gurunya. Kemudian skala yang digunakan 1 banding berapa? Satuan ukuran di sini kita sepakati tadi milimeter dan tanggalnya. Ini bisa ditulis tanggal mulai menggambar. Kemudian lengkap dengan ukurannya masing-masing. Ingat, jika tidak ada satuan, maka ini maksudnya adalah satuannya milimeter. Contoh letak etiket pada kertas gambar A4. Ya. Misalnya ini garis yang merah ini adalah kertas A4. Di sini ada keterangan kertas A4. Maka letak etiket itu ada di bagian bawah, ya, kanan bawah kertas gambar. Ini kertasnya, di bagian kanan bawah itu terdapat etiket. Kemudian di sini nanti ada gambarnya. Cukup jelas? Berdasarkan ukuran kertas gambarnya sendiri, letak etiket bisa diilustrasikan oleh gambar berikut. Untuk kertas A4 sama, pada dasarnya sama semua, ya, di bagian kanan bawah, ya, menyatu dengan garis tepi, ya. Sekali lagi, menyatu dengan garis tepi. Jadi kalian buat garis tepi dulu, dan barulah buat etiketnya. Berada di bagian kanan bawah dari gambar. Untuk A3, A2, A1 dan 0 juga sama. Hanya di sini kita bisa membedakan ini mana yang potret dan mana yang landscape. Potret, ini landscape. Posisi kertasnya. Contoh gambar teknik. Di sini ada sebuah pekerjaan gambar teknik, di mana yang digambar di sini adalah kepala palu, ya. Di sini ada nama gambar kepala palu. Dan di sini ada nama instansinya, nama sekolahnya. Kemudian ini ada gambarnya. Ada gambarnya. Ukuran-ukuran di sini hanya memberikan keterangan angkanya saja. Satuannya tidak perlu ditulis lagi karena sudah ada di etiket. Ya. Ini satuan atau ukuran ini menggunakan milimeter. Otomatis semua angka di sini menggunakan satuan milimeter. Kemudian tidak perlu ditulis di dalam gambar di sini menunjukkan bahwa ini adalah kepala palu, ditulis di bawah gambar atau di atas gambar. Tidak perlu karena informasi tersebut sudah ada di etiket. Nah, jadi informasi-informasi yang dibutuhkan itu dirangkum di dalam sebuah etiket. Tidak perlu lagi di banyak tulisan, ya, di area gambar sini. Kemudian kita akan membahas tentang skala. Ya, skala. Kalau kita belajar tentang geografi, ilmu bumi, peta, dan sebagainya, kita juga akan menemukan skala. Skala pada gambar teknik itu pada dasarnya adalah sama. Skala merupakan perbandingan ukuran antara objek pada gambar
dengan ukuran benda sebenarnya. Jadi ini adalah perbandingan ukuran. Skala dikelompokkan menjadi skala sebenarnya, skala diperbesar, dan skala diperkecil. Misalnya kita akan membuat sebuah komponen mesin yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya, kita bisa menggunakan skala sebenarnya, yaitu 1:1. Ketika panjang komponen mesin tersebut adalah 10 cm atau 100 mili, kita bisa menggambarkannya di kertas gambar dengan ukuran yang sama. Lebarnya sama, dimensinya semuanya sama. Berarti ukuran pada gambar itu sama persis dengan ukuran sebenarnya. Itu disebut skala sebenarnya. 1:1. Kemudian ada skala diperbesar. Ya, ada skala diperbesar. Misalnya 2:1. Jadi setiap 2 cm atau 2 mili pada gambar itu mewakili 1 mili atau 1 cm pada ukuran sebenarnya. Berarti di sini gambarnya itu terlihat lebih besar daripada komponen atau benda yang kita gambar. Ketika kita akan menggambar ukuran sebuah peralatan atau suku cadang mesin yang kecil, nah maka kita perlu menunjukkan detail, ya, bagian-bagiannya perlu kita perbesar, maka kita bisa menggunakan skala diperbesar. Dan sebaliknya, ada skala diperkecil. Ketika benda kerjanya itu terlalu besar untuk digambar dengan ukuran sebenarnya pada kertas, maka kita perlu menggunakan skala diperkecil. Seperti saya katakan tadi, peta. Ada peta Pulau Jawa berada di dalam selembar kertas. Pasti itu menggunakan skala diperkecil. Ya, karena dengan luas yang begitu besar dapat dirangkum dalam sebuah selembar kertas gambar. Itu adalah contoh skala diperkecil. Bilangan skala yang direkomendasikan untuk digunakan pada gambar teknik adalah 1, maksudnya 1:1, ya. Bisa 1:1, kemudian 2:1 atau 1:2, 5, ya, 1:5 atau 5:1, dan 10, 1:10 misalnya, atau 10:1, tergantung. Diperbesarkah atau diperkecil. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Ada kategori skala, skala diperbesar, atau skala pembesaran. Ini nilainya bisa, ya, yang paling sederhana, yang paling kecil adalah 2:1. Nah, jadi gambarnya lebih besar daripada aslinya. Ada 5:1, 50:1, 20:1, dan 10:1. Ya. Dan ukuran sebenarnya jelas, kalau ukuran sebenarnya adalah 1:1. Jadi ukuran pada gambar sama persis dengan ukuran benda kerjanya atau kenyataannya. 1:1. Kemudian ada skala pengecilan atau diperkecil. Ada 1:2 sampai seterusnya. Ada 1:10.000. Mungkin ini untuk mesin yang besar sekali, ya. Standar huruf dan angka pada gambar teknik. Ya, jadi huruf dan angka harus dapat ditulis dengan menggunakan tangan atau mal. Kemarin ketika kita membahas tentang peralatan gambar teknik, ada mal huruf dan angka. Dengan adanya standar perbandingan huruf terkait tinggi, lebar, dan tebal, akan diperoleh hasil penulisan yang
selaras. Nah, jadi menulis huruf dan angka pada pekerjaan gambar teknik itu harus distandarkan, harus diselaraskan. Karena tujuannya adalah agar setiap drafter atau pembuat gambar itu memiliki patokan yang sama. Ya, hurufnya, angkanya itu rapi, ya, mudah dibaca, dan sebagainya. Penerapan huruf dan angka standar. Tinggi huruf atau angka 2,5 mm bisa kita gunakan untuk toleransi. Tinggi huruf atau angka 3,5 mm bisa kita gunakan untuk menuliskan skala, tanda pengerjaan, daftar bagian, pada etiket, dan sebagainya. Kemudian tinggi huruf atau angka 5 mm kita bisa gunakan untuk menuliskan skala, kemudian nama instansi, dan sebagainya. Kemudian untuk tinggi huruf atau angka 7 mm bisa kita gunakan untuk menuliskan nomor bagian, nomor gambar, dan judul gambar. Contoh huruf dan angka standar. Jadi ini untuk penerapannya, ya. Kalau di Malhuruf ini ada jenis hurufnya seperti ini. Demikian tadi materi pelajaran pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.